Baiklah, selamat malam rekan dan dosen. Ini adalah eh, video untuk tugas tugas kedua, di mana diminta untuk membuat suatu program sederhana yang untuk menghitung gaji karyawan. Nah, eh, di sini programnya akan saya buat dengan bahasa Java, seperti biasa. Saya sudah siapkan kelas. Nah, di baris kedua seperti yang bisa Anda lihat, package hitung gaji karyawan, ini adalah paketnya. Kemudian baris ketiga, saya mengimpor library atau pustaka yang ada di Java yang disebut dengan scanner. Fungsinya adalah untuk menangkap uh, inputan dari user, apapun yang diinput oleh user akan ditangkap di dalam library yang bernama scanner ini. Kita akan masukkan satu persatu. Ini adalah scanner input, new scanner. Di sini akan dibuat suatu scanner, kemudian fungsinya adalah untuk menangkap inputan dari user. Nah, kemudian di sini adalah untuk membuat suatu kata-kata di layar untuk memerintahkan atau meminta user untuk memasukkan golongan karyawan, ada pilihan A, B, atau C, kemudian dari situ hasil dari sini akan ditampung ke dalam suatu data string yang dinamakan golongan. Di sini char berarti karakter ya, string golongan. Kemudian yang berikutnya adalah menginput jam lembur. Jam lembur. Jadi di sini user akan diminta untuk memasukkan jam lembur. Kemudian berbeda dengan yang di atas, jenis tipe datanya adalah integer atau berupa numerik atau bilangan angka, bilangan bulat. Nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jam lembur. Berikutnya adalah suatu pilihan atau suatu pengkondisian bercabang, di mana di situ akan uh, dimasukkan suatu kondisi yang mempunyai pencabangan lebih dari 2. Dimana kalau usernya memasukkan bilangan A atau karakter A, golongan gaji A, maka gaji pokok. Maka 5 juta akan dimasukkan ke dalam variabel gaji pokok. Kalau B, maka 6.500.000 akan dimasukkan ke gaji pokok. Kalau C, dimasukkan 9.500.000 ke gaji pokok. Dan apabila di luar itu, di luar A, B, C, maka akan diberitahukan oleh sistem bahwa golongan yang dimasukkan tidak valid. Nah, gaji pokok di sini di declare atau dideklarasikan sebagai double, artinya dia bisa berupa pecahan atau bisa berupa jenisnya bukan suatu bilangan yang sangat besar.
bisa masuk ke dalam double. Kemudian berikutnya adalah setelah itu menghitung persentase gaji lemburnya. Jadi di sini akan ditampilkan atau dibuat suatu pengkondisian atau pemilihan atau pencabangan dari kondisi itu, di mana jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji pokok yang di atas ini akan dikalikan dengan 0,30. Jika tidak, atau jika bukan satu, maka diajukan pertanyaan lagi, apakah 2? Kalau 2, maka dikalikan dengan 0,32. Kalau bukan 3 dan bukan 1, lalu berapa 3 misalkan, maka gaji pokok dikalikan dengan 0,34. Apabila bukan yang sebelumnya, apakah 4? Maka jika iya, maka dikalikan dengan 0,36. Dan yang terakhir adalah apabila lebih besar dan sama dengan 5. Jadi di sini berapapun nilai yang dimasukkan, asalkan dia lebih besar dan sama atau sama dengan 5, maka dia akan dimasukkan 0,36. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini hanya tinggal rumus penghitungan saja setelah ini. Di sini ada rumus penghitungan di mana di sini dimasukkan di dalam total gaji. Total gaji adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji lembur diperoleh dari gaji pokok dikali dengan persentase yang tadi, maka didapat gaji lembur. Jika ditambahkan dengan gaji pokok, maka diperoleh total gaji, dan jenisnya adalah tipe datanya adalah double atau bilangan yang besar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan tampilkan tugas berikutnya, hanya tinggal menampilkan saja, gaji pokok berapa, kemudian gaji lembur berapa, kemudian total penghasilannya akan tampil berapa. Kita akan coba run. Maka di scanner ini akan ditampilkan kata-kata masukkan golongan karyawan, akan diajukan pilihan A, B, atau C. Kita akan pilih C misalkan, kemudian kita enter. Akan ditanyakan masukkan jam lembur, misalkan kita masukkan jam lembur katakanlah 5, maka akan tampil di sini adalah 13.110.000. Nah, apabila kita ingin ulangi lagi, maka bisa saja kita masukkan dengan variasi yang berbeda, misalkan B, kemudian di sininya misalkan 2, maka gajinya adalah sekian, 8.580.000. Maka program ini sudah benar, sudah tidak ada yang error. Sintaknya akan saya tulis di dalam lembar jawaban tugas 2 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Selamat malam, terima kasih atas waktunya.